Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita yang berkaitan dengan al-qard, pinjam meminjam. Apa itu al-qard? Al-qard sebagaimana ta'rif yang diberikan oleh para ulama, daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan harta tersebut dan akan mengembalikan gantinya. Akad al-qard ini terdiri dari beberapa rukun. Rukun yang pertama adalah muqrid, orang yang meminjamkan. Apa syarat pada al-muqrid agar akad al-qardnya menjadi sah? Syaratnya adalah jaizut tabarru'. Orang yang meminjamkan tersebut merupakan orang yang boleh untuk memberikan barang tersebut secara cuma-cuma kepada orang lain. Sehingga di sini perlu kita bedakan antara jaizut tasarruf dengan jaizut tabarru'. Bisa saja seseorang dia berkompeten untuk melakukan transaksi pada suatu barang, akan tetapi dia tidak boleh untuk memberikannya secara cuma-cuma kepada orang lain. Seperti misalnya waliyul yatim, ya, orang yang mengasuh anak yatim. Ya, dia boleh untuk menjual belikan harta dari anak yatim ini untuk kebutuhan anak yatim tersebut. Akan tetapi dia tidak berhak atau tidak boleh untuk memberikan secara cuma-cuma harta anak yatim tersebut kepada orang lain. Kemudian rukun yang kedua dalam akad al-qard adalah muqtarid, orang yang berhutang atau orang yang meminjam. Di sini disyaratkan pada al-muqtarid adalah jaizut tasarruf. Hendaknya dia merupakan orang yang berkompeten untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. Kemudian rukun yang berikutnya adalah muqtarad, barang atau harta yang dipinjamkan. Apa syaratnya agar akad al-qardnya menjadi sah? Syarat yang pertama adalah ma'lumul qadar. Hendaknya harta yang dipinjamkan tersebut itu telah diketahui jumlahnya atau nominalnya. Sehingga kalau ada seseorang menyatakan kepada temannya, saya pinjamkan uang yang ada di dalam kantong saya ini, tanpa dia menyebutkan nominalnya berapa, maka ya akad al-qardnya di sini tidak sah karena nominal dari uang yang dipinjam tersebut tidak sah. Kemudian syarat yang kedua pada barang yang dipinjamkan adalah ainun yajuzu bai'uha. Hendaknya harta yang dipinjamkan tersebut merupakan harta yang atau merupakan barang yang boleh diperjualbelikan. Sehingga sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan seperti khamar misalnya, seperti anjing atau seperti babi, maka hal-hal ini tidak boleh untuk dipinjamkan karena dia tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian malun muqtarad, harta yang dipinjamkan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang misli, yang memiliki persamaan, seperti misalnya kurma. Kurma itu memiliki persamaan dengan kurma yang lain. Misalnya sekarang seseorang minjam kurma sukari 1 kilo. Apakah ada kurma sukari yang lain? Naam, ada. Maka ini termasuk ya misli. Ya, atau misalnya beras. Ya, seorang pinjam 1 kilogram beras. Ya, dan nanti dia akan mengembalikan 1 kilogram beras juga karena ya beras ya ini memiliki atau ada beras yang sama dengan beras yang dipinjam tersebut. Kemudian yang kedua ada ya yang sifatnya qimi atau qiyami, yang tidak memiliki persamaan. Ya, seperti misalnya seseorang meminjam mobil second. Ya, dia meminjam mobil second, ya, kemudian nanti dijual, nanti pada waktu yang sudah ditentukan dia akan mengembalikan mobil second. Nah, di sini mobil second itu ya tidak ada
atau tidak ada yang sama dengan mobil tersebut. Bisa saja nanti ada perbedaan pada dalamnya atau jumlah kilometernya pada mobil tersebut. Maka ya di sini ya mobil second itu masuk dalam kategori qimi atau qiyami. Kemudian rukun yang berikutnya adalah mardudun, pengembalian barang yang dipinjam. Nah, di sini apa hukumnya memberikan tambahan atau mengembalikan barang yang dipinjam dengan menambahkan? Nah, di sini atau pembahasan ini kita akan bahas pada SLO berikutnya. Nah, dalam hal misliyat, ya, barang yang memiliki persamaan, bagaimana cara seseorang mengembalikan barang yang dipinjam? Maka di sini al-misl fil misliyat. Ya, ketika seseorang meminjam al-misliyat, ya, barang yang memiliki persamaan, maka hendaknya dia juga mengembalikan dengan barang yang sama, ya, dengan barang yang sama. Ya, ketika dia pinjam beras, maka dia kembalikan beras. Ketika dia pinjam kurma, maka dia kembalikan kurma. Atau ketika dia meminjam uang, maka hendaknya dia kembalikan uang pula. Kemudian, bagaimana dengan ya barang yang dipinjam yang sifatnya qiyami, ya, tidak memiliki persamaan seperti mobil second tadi? Maka di sini ketika dia mengembalikan, ya, yang dikembalikan itu adalah nominalnya atau harga dari barang yang dipinjam tersebut. Kemudian rukun yang berikutnya terkait dengan akad al-qard, pinjam meminjam, adalah as-sighah, ya, lafaz yang digunakan dalam transaksi al-qard ini. Apa syarat dalam sighah pada akad al-qard? Syarat yang pertama adalah dalatan 'alal maqsud. Hendaknya sighah yang digunakan itu merupakan, ya, sighah atau lafaz yang menunjukkan maksud tertentu, yakni bisa dipahami. Kemudian ada hukum yang berkaitan dengan sighah di sini. Ya, halun walau ajjalahu. Ya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya seseorang, ya, misalnya setelah dia memberikan pinjaman kepada temannya, kemudian temannya ini ingin dan dia akan mengembalikan pinjamannya tersebut 3 bulan ke depan. Akan tetapi selang beberapa waktu, misalnya 2 hari, ternyata dia mendapatkan uang. Ya, mendapatkan uang untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut. Bolehkah dia membayarnya sekarang atau dia harus menunggu sampai 3 bulan? Maka dalam akad al-qard di sini, ya, tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk membayarnya. Ketika dia memiliki, ya, kembalian atau memiliki barang yang akan dijadikan sebagai pengembalian barang yang dipinjam, nah, maka dia boleh langsung untuk membayarkannya sekalipun temponya masih jauh, ya. Maka ini yang dimaksudkan dengan halun walau ajjalahu. Yakni dia bisa langsung jatuh tempo sekalipun waktunya sudah ditentukan pada, atau pembayarannya sudah ditentukan pada waktu yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.